Puji Tuhan. Hari ini, tepat kebangkitan Yesus, saya akan berkhotbah tentang Paskah. Paskah dalam Perjanjian Lama mengingatkan kita tentang keluarnya Israel dari Mesir saat Tuhan menghukum Mesir dengan tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung di Mesir. Itu dapat dibaca di dalam Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Dalam bahasa Ibrani, Paskah disebut Pesah, yang secara harafiah berarti melewati. Jadi singkatnya begini, waktu Tuhan mau menghukum Firaun dengan seluruh bangsanya dengan tulah yang terakhir, tulah ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, nanti tengah malam aku akan lewat di tengah-tengah bangsa Mesir. Dan setiap rumah Mesir dan kepunyaannya akan kematian anak sulung. Mulai dari peliharaannya sampai kepada semua orang-orang besar, mulai dari budak belian akan mengalami kematian anak sulung. Tetapi umatku Israel tidak, aku akan melewatinya. Itulah Paskah secara harafiah. Mari kita lihat Keluaran 11 ayat 1. Di Keluaran 11 ayat 1 mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung dari tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Itulah tulah ke-10. Perhatikan penting ayat 7. Tetapi kepada siapapun juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu tahu bahwa Tuhan membuat perbedaan
antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan berkata, semua dari orang Mesir, anak manusia dan anak ternak, semua anak sulungnya akan binasa. Tetapi terhadap orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu tahu bahwa Tuhan membuat perbedaan antara Israel dan Mesir. Hukum yang sama berlaku atas orang yang percaya kepada Tuhan. Satu kali Tuhan akan menghukum umat manusia karena dosanya. Tetapi terhadap orang percaya, seekor anjing pun tidak akan menggonggong baik manusia maupun milik peliharaannya. Itulah awal Paskah. Itulah awal di mana Tuhan mengingatkan Israel agar melakukan Paskah dari tahun ke tahun, mengingat kelepasan orang Mesir dari orang Israel dari Mesir. Tetapi orang Mesir dihukum Tuhan. Saya berharap kita bisa mengimajinasikan bagaimana tangisan di negeri Mesir pada waktu itu. Sebab bukan hanya anak sulung manusia, anak sulung ternak pun harus binasa karena Tuhan murka. Tetapi terpujilah Tuhan yang selalu melindungi umatnya. Terpujilah Tuhan yang menjagai umatnya dan milik-miliknya. Itulah posisi kita. Begitulah posisi kita. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan karena Paskah. Jangankan kematian, anjing tidak akan menggonggong kita. Milik kita. Karena Tuhan sudah mati untuk kita. Kalau saja kita dapat memposisikan diri sebagai anak Tuhan. Memposisikan diri sebagai murid Yesus. Anugerahnya bagi kita sekalian. Janji Allah akan menjadi milik kita. Selanjutnya Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada Musa. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop, mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan apabila Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya, lihat, apabila ia melihat darah pada ambang atas dan kedua pintu itu, maka Tuhan
akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan masuk ke dalammu untuk menulahinya. Itulah Paskah. Oleskanlah darah domba, darah anak domba Paskah di ambang atas, di kedua tiangnya, supaya apabila Tuhan lewat menulahi orang Mesir, Tuhan akan melihat darah di ambang pintu rumah itu, dan Tuhan akan melewatinya dan tidak mengizinkan pemusnah mengganggu rumah itu. Tetapi tidak boleh ada keluar dari rumah itu. Mereka harus berdiam di belakang pintu yang diolesi darah anak domba Paskah. Itulah perayaan Paskah turun-temurun bagi orang Israel. Darah anak domba harus dioleskan di ambang pintu mereka sebagai tanda bahwa mereka adalah umatnya Tuhan. Sebagai tanda bahwa mereka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ada sebagian orang Mesir yang mengikuti apa yang dilakukan Israel, sekalipun mereka tidak tahu apa maksudnya. Tetapi karena mereka melihat orang Israel itu istimewa diperlakukan Tuhan, saat orang Israel mengolesi pintu rumahnya dengan darah, ada orang-orang Mesir yang simpati dan ikut melakukan itu. Dan Alkitab bersaksi mereka pun terlepas dari kematian anak sulung. Itu artinya apa? Siapa saja yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya dari bangsa manapun dia pasti diselamatkan. Itulah perayaan Paskah di Perjanjian Lama. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Paskah tidak boleh dilewatkan. Tuhan Allah berfirman, ini adalah ketetapan yang harus dipelihara sampai selama-lamanya. Berbahagialah Bapak, Ibu, Saudara yang sekarang di Minggu Paskah ini ada di rumah Tuhan. Pelihara ini sebagai ketetapan. Hari Minggu Paskah, seisi rumah haruslah merayakannya. Ini ketetapan yang ditetapkan Tuhan sejak Musa. Kita harus menghormatinya karena kita adalah bagian dari umat Allah. Paskah dalam Perjanjian Baru mengingatkan kita kepada kebangkitan dari Yesus dari kematian. Karena Yesus itu disebut anak domba Paskah yang disembelih. 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak
domba Paskah itu sudah disembelih, yaitu Kristus. Kenapa kita merayakan Paskah di dalam Perjanjian Baru mengingat kebangkitan Kristus? Karena Kristus disebut oleh Alkitab anak domba Paskah yang disembelih. Secara iman kita harus mengoleskan darah Yesus di ambang pintu hati kita, supaya kita dilewati oleh pemusnah, supaya kita dibebaskan dari kematian itu. Selanjutnya Wahyu 5 ayat 6 berkata, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor domba seperti telah disembelih. Sampai di sorga, penglihatan Yesus domba Paskah yang disembelih masih terlihat. Jadi ini bukan dibuat-buat menjadi teologi sekedar mewarnai agar berbeda kekristenan. Ini adalah kebenaran sejati yang harus kita lakukan. Karena Kristus sudah rela mati, disembelih untuk pengampunan dosa kita. Orang Mesir diselamatkan oleh perintah Tuhan melalui kematian anak domba peliharaan. Tetapi di Perjanjian Baru kita diselamatkan bukan oleh darah domba lagi, tetapi oleh darah Yesus yang disebut anak domba Paskah yang disembelih. Bersyukur setiap minggu mendengar firman. Saya akan selalu buka sebaik-baiknya kebenaran tentang Alkitab. Dia domba Paskah. Bersyukur dia mau mati. Kalau tidak, kita yang harus mati. Dengan mendasarkan iman kepada Paskah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada satu kebenaran yang dimunculkan. Apakah itu? Tuliskan di hatimu. Peristiwa Paskah menjamin tidak ada hukuman lagi. Paskah menjamin tidak ada kebinasaan, tetapi hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Paskah menjamin tidak ada neraka bagi kita, tapi surga kekal selama-lamanya. Paskah menjamin tidak ada kematian, tapi hidup kekal selama-lamanya. Bersyukur sama Tuhan di hari Paskah ini. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Maka kalau ada yang bertanya, kalau kau mati, apakah kau ke surga atau ke neraka? Jangan ragu, katakan pasti ke surga. Kita masuk surga hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi jangan berpikir aku masih berdosa. Itu adalah kesalahan berpikir. Tidak ada di antara kita orang berdosa.
Dosa kita sudah dihapus. Yang ada adalah mungkin kesalahan, mungkin belum sempurna, tetapi dosa kita sudah selesai, diselesaikan, dihapus oleh Kristus. Itulah sebabnya Alkitab tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidakkah kau bangga menjadi anak Tuhan? Yang kita harus ingat, sudah selesai. Tidak ada lagi hukuman. Sekarang kita bebas. Sekarang izinkan saya sampaikan beberapa kebenaran lagi yang hendak disampaikan Tuhan kepada kita oleh peristiwa Paskah. Baca 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Lihat, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus oleh Injil, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Catat itu kebenaran. Kita harus berbuat baik, ya. Tapi bukan karena itu kita diselamatkan. Sangat jelas disebut di sini. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Itulah yang diberikan Paskah kepada kita. Kehidupan kekal, kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan hidup di dalam Kristus Yesus oleh kebangkitan-Nya. Hidup kita bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Itu yang saya selalu ulang. Kekristenan bukan berhadapan dengan hukum agama, tapi berhadapan dengan seorang pribadi yang menyelamatkan. Datanglah kepada Tuhan. Bawalah orang kepada Tuhan. Pastikan kebenaran yang disampaikan penuh dengan kebenaran ilahi. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus. Kita dilahirkan kembali. Kita sudah di dalam manusia lama oleh dosa. Kita ada di manusia yang bersalah. Tapi kini oleh kebangkitan-Nya kita dicipta, dilahirkan kembali. Inilah ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa
Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Luar biasa Tuhan. Untuk menerima, dengar, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak layu, yang disimpan di sorga bagi kamu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu lihat, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita dipelihara setiap hari dalam kekuatan Allah. Kita tidak dibiarkan hidup dengan kekuatan dan hikmat kita. Kita hidup oleh kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Keselamatan sorga masih menanti, betul. Keselamatan untuk masuk surga masih harus menanti hingga akhir zaman. Tetapi kini perlindungan dari kekuatan Allah, pemeliharaannya yang sempurna adalah bagian kita. Yeremia ribuan tahun sebelum Kristus sudah bilang, berbahagialah orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Tidakkah engkau dapat menambahkan sedikit lagi kesetiaanmu, pengabdianmu, penerahanmu? Tambahlah selangkah lagi untuk lebih maju kepada Tuhan. Kita tidak akan rugi, sebab baginya segala sesuatu mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Berkat apa lagi? Sedikit lagi ya. Berkat yang diberikan oleh Paskah kepada kita. 1 Yohanes 5 ayat 4, dengar. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus anak Allah. Itu artinya apa? Ini menjamin kemenangan orang percaya atas kuasa iblis. Saudara masih ingat cerita di kitab Yehezkel? Waktu diperintahkan kepada Yehezkel, berikanlah tanda salib di dahi setiap orang dan mereka tidak boleh diganggu. Semua yang memakai tanda salib tidak bisa diganggu. Iblis tahu hukum ini. Sejak Yesus sudah bangkit, kita dipindahkan dari tempat yang tidak mulia kepada tempat perlindungan anak domba Allah. Yang terakhir buka Roma 8 ayatnya ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba,
ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kalau kadangkala ada salib, itu adalah bagian proses. Tetapi yang sesungguhnya adalah kita mau dicipta, dibentuk menjadi anak-anak Allah.